Berdoa, bersyukur. B yang kedua, bersyukur itu wajib. Kenapa? Karena meskipun hari ini kita punya hutang yang susah ditagih penagih hutang, Pak Chandra ini ngawur. Masa orang stres disuruh bersyukur? Itu baru mau tanya saya, Pak. Loh, ya tak jawab dulu. Karena kalau orang main roso, Ya. belum bertanya udah connect. Nah, ini ngaji roso kan. Nah, artinya kenapa kok kita itu harus sadar bahwa bersyukur itu tidak mengenal etnis, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama. Bersyukur itu adalah cikal awal manusia berdiri, itu harusnya sudah bersyukur. Contoh, namanya bayi waktu lahir itu kan, Ya. dia tidak mengenal orang tua siapa. Dia cuma tahu oe gitu. Iya. Nangis, ya. Tapi ada aja bala bantuan. Entah dapat susu, entah dapat apa. Betul. Nah, manusia itu harus kembali ke titik itu untuk dia bersyukur. Apa maksudnya Pak Chandra disuruh jadi bayi kembali? Keliru. Anda itu terlalu main otak. Anda harus kembali kepada spiritualnya. Halo sahabat Ngaji Roso, saya masih berada di Surabaya dan saya senang banget karena saya pulang ke tempat di mana saya dulu menghabiskan masa SMA saya. Banyak kenangan, tapi yang lebih luar biasa, Surabaya ternyata memang tempat berasalnya orang-orang yang juga luar biasa. Dan seseorang, kalau bicara luar biasa, ini ada seorang yang dia selalu salamnya itu adalah salam hebat luar biasa. Dan ini adalah seseorang yang founder, dia juga menggawangi, dan dia ini sepertinya adalah seseorang yang saya merasa kalau dia sebenarnya bikin cult atau sebuah sekte, ini pasti banyak pengikutnya. Menghipnotis orang-orang jika dia berbicara, dan akhir-akhir ini sepertinya beliau ini sering pergi ke Gunung Kawi untuk kajian awet muda, untuk menyamakan dengan konten yang ada di channelnya yang diakui sebagai sukses before 30. Karena wajahnya sekarang seperti seseorang yang usianya 30 tahun. Mari kita sambut Pak Chandra Putranegara. Terima kasih Mas Denny Darko, sahabat saya yang lama. Saya lihat ini. Bukan skincare, bukan ya? Bukan. Asli. Jadi usia saya kayak di reverse, kayak kembali gitu. Iya, kok bisa? Saya ketemu Anda itu. Itu kayak seseorang yang lebih tua 8, 9 tahun. Tapi Iya. padahal itu 1 tahun yang lalu. Betul. Nah, jadi tahun ini saya usia 50. Tapi ke Gunung Kawi enggak? Mau yang bahasa jujur atau enggak gitu. Kalau gitu nanti. Itu nanti ya. Iya. Gunung Kawi lagi rame ya sekarang ya. Makanya. Oke. Tapi gini, Pak Chandra, kita mau banyak ngobrol nih karena pasti kan untuk semua yang mungkin subscriber dari SB30 tahu sekali lah. Ya. Anda sekarang itu dari dulu memotivasi, sekarang juga mengajak untuk menyelamatkan hasil kerja keras kita dengan berinvestasi di aset atau instrumen yang tepat ya saat ini ya. Betul. Lebih banyak membahas masalah finansial sekarang. Ya, tapi kalau di IG ini beda lagi. Kemarin kayak bikin keributan antar umat beragama nih sepertinya. Nanti kita bahas juga tentang itu. Tapi yang pengen lebih jauh lagi adalah kita mulai dari orang kenalnya SB30 ya. SB30. Ya. Kita lihat SB30 itu Anda memberikan sebuah niatnya itu kan mengajak orang-orang untuk anak-anak muda. Ya, anak-anak muda terutama yang umurnya belum 30 tahun untuk melek investasi dan mengetahui bahwa di zaman ketidakpastian seperti sekarang ini. Iya, betul. Kita tetap harus bisa optimis dan tahu ke depannya akan seperti apa. Karena jujur, Pak, tadi kan nyebut usia 50 nih. Setuju. Saya 49 nih. Siap. Jadi beda setahun. Ya, kita dulu itu kan sempat walaupun Orde Baru, Pak. Kita ngalamin hidup itu masih enak ya. Masa depan itu sepertinya kalau saya kerja di sini, saya akan jadi apa. Tahu mau kemana, Nah, saya, Pak, kalaupun dikembalikan ke usia 25-24, saya nggak akan berani, Pak. Karena seakan-akan sekarang ini semuanya itu, ya tadilah Indonesia gelap, listrik padam, semuanya. Nah, menurut Pak Chandra, ini kita walaupun penonton atau sahabat Ngaji Roso mungkin yang muda juga nggak lebih banyak dibandingkan yang sudah lanjut ini. Tapi apa optimisme yang harus kita rengga di saat seperti ini? Oke. Monggo, Pak. Baik. Silakan. Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih dulu untuk sahabat saya Pak Denny sudah mengundang saya ke Ngaji Roso. Saya juga bingung ini finansial kok ke ngaji ini gimana gitu. Tapi ngaji itu kan berasal dari kata kajian ya. Betul. Roso itu kan perasaan ya. Iya. Jadi gini, kenapa saya mau diundang ke sini? Karena kita suka tidak suka,
ketika kita menghadapi badai, atau ketika kita menghadapi masalah, yang harus diolah dulu itu rasanya. Nah, makanya saya mau datang ke sini dan bicara ini. Oke. Kenapa harus mengolah rasa? Karena manusia ini seringkali, mereka itu cuma mengandalkan kepandaian intelektualitas mereka. Ya, sehingga kadang-kadang yang dipakai cuma mindset. Memang di channel kami, it's all about mindset. Tapi jangan salah. Mindset itu dasarnya adalah rasa. Oh, oke. Iya dong. Iya. Karena kalau rasa Anda ini kecewa, rasa sedih, rasa bingung, itu mempengaruhi mindset. Jadi mindset Anda itu akan menggetarkan apa yang Anda rasakan. Itu kalau banyak orang bicaranya vibrasi. Vibration. Iya. Ya. Jadi apa yang Anda atensikan itu akan menghasilkan vibrasi. Jadi kalau Anda fokusnya pada orang yang stres, orang yang kalah judi di Piala Dunia, orang yang hari ini bangkrut, maka perasaan Anda ngikut. Dan itu mempengaruhi mindset kita. Sebentar, Pak. Kira-kira negaranya mana, Pak? Kalau jagoan saya udah kalah, Belanda. Oh iya. Belanda, Mas Jerman kemarin ketemu di bandara. Ya udah. Jadi nggak lah, itu hiburan aja bola. Jadi kembali lagi, bicara soal rasa, atau itu sangat mendasari daripada mindset atau subconscious mind. Nah, saya nggak akan bahas itu. Silakan tonton konten saya yang 10 tahun yang lalu. Itu sangat membahas masalah itu. The Law of Attraction saya juga bahas. Bahkan ketika saya bangkrut, saya menghadapi badai, saya cerita sedikit, waktu saya usia 22 tahun, saya diwarisi hutang 500 juta rupiah, tapi duit tahun 97. Iya, 97, Pak. Yang mana kalau dirupiahkan sekarang 18.000, sorry to say, waktu itu US dollar masih 1.800. Betul. 10 sampai 15 kali lipat sekarang. Mungkin kalau usia 22 tahun, saya diwarisi hutang 7 miliar zaman sekarang. Coba gimana bayangkan Anda utang 7 miliar itu bisa lunas. Nah, itulah harus ngaji rasa. Itulah harus diolah dulu perasaannya. Ya, kalau ngomong stres sudah pasti. Ditagih debt collector sudah pasti. Sekarang aja orang ditagih pinjol aja udah kayak mau bunuh diri kan. Nah, saya dulu juga sama. Ya kan? Nah, tapi gimana lengkapnya nanti nonton video saya atau baca buku Badai Pasti Berlalu, udah lengkap. Saya menjawab pertanyaannya Pak Denny. Pak Denny menjawab tadi soal apa yang harus dilakukan ketika kondisi saat ini yang serba tidak menentu, berita negatif mendominasi di mana-mana, seolah-olah seolah-olah pesimisme yang sekarang berkembang. Pemerintah, seolah-olah presiden keliru. Betul. Terus mohon maaf, saya harus ngomong MBG. Kopdes, ya, kebijakan ini seolah-olah bermasalah. Saya mau pertegas satu hal, itu masalah pemerintah, bukan masalah lu. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini, keadaan ekonomi keluarga itu adalah masalah Anda. Nggak ada hubungannya sama pemerintah. Jadi lebih baik lunasi pinjolmu, lunasi cicilanmu dulu, daripada kamu ngurusi pemerintah. Buat apa Anda hari ini komen negatif di kolom komen, ngolok-ngolok pemerintah? Itu rasanya semakin tidak baik. Karena ketika Anda mengumpat, itu sama aja Anda itu menutup pintu rezekimu sendiri. Itu bicara tentang vibrasi yang tadi. Vibration. Nggak boleh. Justru dalam bahasa Mandarin nih, kita cerita sedikit. Bahasa Mandarin peluang itu namanya Chi Hui, peluang. Tapi di balik peluang, itu kalau kata Chi Hui dibalik jadi Wei Chi. Nah, ya kan? Nah, Wei Chi itu artinya crisis. Betul. Nah, Indonesia kan sekarang, dunia kan sekarang menuju ke crisis. Ya, kita nggak usah drama Iran, Selat Hormuz, Amerika. Percaya sama saya, kamu komen sampai jutaan kali nggak akan mengubah mindsetnya Donald Trump. Kamu juga nggak akan mengubah dan nggak akan membuat Selat Hormuz itu dibuka. Nggak ada hubungan. Alangkah baiknya Anda itu mengubah cara berpikir, cara berkata-kata, cara hari ini Anda itu menulis kalimat. Menulis saja itu sudah menentukan vibrasi. Menulis loh. Belum niat loh itu. Niat aja sudah ada, benih sudah ada, apalagi Anda sudah nulis. Nulis itu sama aja Anda menanamkan vibrasi untuk negatif itu balik pada dirimu. Nggak boleh. Jadi sebaiknya Anda hari ini, kan saya berpengalaman menghadapi badai. Apa waktu ketika saya stres, apa yang saya lakukan? Apa, Pak? Sama. Saya melakukan 5B. Itu yang membuat saya akhirnya bisa keluar dari krisis. Apa itu, Pak, 5B? 5B itu adalah yang pertama, jangan lupa berdoa. Ya, tapi berdoanya itu bukan berdoa gaya kayak kamu. Gimana maksudnya?
Mohon maaf ya, Iya, iya. kalau yang Muslim kan, saya berdoa, berarti maksudnya Pak Chandra sholat sehari 5 kali. Bukan itu. Loh, terus? Bukan. Itu kan perintah dari agamanya. Oh. Nah, Ya, itu harus dijalankan. loh ya, karena berdoamu pakai rasa nggak? Atau cuman rutinitas? Ritual. Ritual atau spiritual? Iya. Spiritual itu kan ada kata spirit di dalamnya. iya. Nah, spirit itu kan rasanya. Anda berdoa ini karena cuman melaksanakan perintah, Oke. atau Anda punya rasa di sana. Jadi spirit dan ritual. Loh, kalau ritual kan Anda habis keluar masjid nyolong sandalnya orang, Iya. loh apakah itu dinamakan rasa? Iya. Betul. Anda ngambil helmnya orang, loh helmku dicolong, aku nyolong helmnya orang untuk gantinya. Apakah itu rasa? Bukan. Jadi berdoa itu harus pakai hati, harus pakai rasa. Gimana sih hubungan kita sama Tuhan itu gimana sih sama Sang Pencipta alam semesta? Bisa nggak ada getaran dan itu lembut. Nah, saya nggak usah bahas, itu kembali ke agama masing-masing. Yang kedua, bersyukur. Berdoa, bersyukur. Yang kedua, bersyukur itu wajib. Kenapa? Karena meskipun hari ini kita punya hutang yang susah ditagih penagih hutang, Pak Chandra ini ngawur. Masa orang stres disuruh bersyukur? Loh, itu baru mau tanya saya, Pak. Loh, ya tak jawab dulu. Karena kalau orang main roso, Ya. belum bertanya, udah connect. Nah, ini ngaji roso kan. Nah, artinya, kenapa kok kita itu harus sadar bahwa bersyukur itu tidak mengenal etnis, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama. Bersyukur itu adalah jika awal manusia berdiri, itu harusnya sudah bersyukur. Contoh, namanya bayi waktu lahir itu kan, Ya. dia tidak mengenal orang tua siapa. Dia cuma tahu oe gitu. Iya. Nangis, ya. Tapi ada aja bala bantuan. Entah dapat susu, entah dapat apa. Betul. Nah, manusia itu harus kembali ke titik itu untuk dia bersyukur. Apa maksudnya Pak Chandra disuruh jadi bayi kembali? Keliru. Anda itu terlalu main otak. Anda harus kembali kepada spiritualnya. Yaitu Anda harus bicara tentang rasa. Bicara tentang bagaimana bayi aja, nggak usah apapun. Dia tetap rezekinya nggak kekurangan. Nah, ketika Anda hari ini, saya mau mengutip kata-katanya salah satu pengamat energi, Oke. itu bernama David Hawkins. Oke. Mungkin nggak tahu ya, di Ngaji Roso sering dibahas kali ya. David Hawkins itu memberikan tentang tabel energi. Oke. Kalau tabel energinya 200 ke bawah, itu maka semua kata bersyukur itu hilang. Yang ada mengumpat, mengutuk. Persis yang dilakukan netizen zaman sekarang terhadap pemerintahan sekarang. Oke. Dan itu dia nggak sadar kalau itu merugikan dianya sendiri. Loh, saya ini bukan buzzer pemerintah loh. Iya. Saya nggak ada urusan Pak Prabowo mau benar atau salah. Iya. Saya tetap menjaga rasa saya sendiri. Iya. Bahkan saya juga mendoakan presiden kita lebih baik. Karena apa yang kita doakan akan kembali pada diri kita. Oke. Nah, itu yang orang nggak sadar. Dia mengumpat yang rugi dirinya sendiri. Nah, jadi bicara bersyukur, itu energinya harus 200 ke atas sampai 1000. Oke. David Hawkins mengatakan bahwa 200 ke bawah itu intinya orang yang stres, orang yang bingung, orang yang kecewa, orang yang setiap hari mengumpat, menyalahkan orang lain, tidak pernah dirinya benar. Nah, itu energinya namanya force. Oke. Force itu tertekan. Oke. Nah, orang tertekan jauh dari kata bersyukur. Dan itu justru menjauhkan dia daripada rezeki. Karena rezeki itu diem pun datang. Masa sih, Pak? Tuh, ada itu ilmunya. Katanya kan rezeki dijemput, Pak. Ya, kan kata agama. Iya. Iya. Atau menyebutnya dengan tadi itu, dengan kita tidak berakal tapi benar-benar sudah melepaskan sehingga akhirnya magnet yang akan menarik. Seperti itu. Ah. Karena birds with the same feather flock together. Maksudnya apa? Burung tidak akan terbang dengan burung yang bulunya tidak sama. Dia akan selalu terbang dengan bulu yang sama. Jadi tukang gosip ya kumpulnya sama penggosip. Tukang orang yang kecewa sama-sama curhat sama orang kecewa. Makanya kenapa pernikahan bisa cerai? Ya karena orang ruwet ketemu orang ruwet. Karena ruwet nggak mungkin kumpul sama yang vibrasinya enak. Iya. Nah, itulah yang kita bicara level energi. Nah, orang yang bersyukur itu dia sudah lepas dari angka 200. Dari Ketik force aja tadi ya. power vs force ya dari David Hawkins. Nah, David Hawkins mengajarkan power itu energinya adalah sudahlah hutangmu mau berapa banyak pun kamu mending bersyukur aja. Setiap hari berkata positif. Even bahkan kamu pun bisa berkata-kata afirmasi pada dirimu, sel tubuhmu itu mendengar loh yang kamu ngomong. Masa iya, Pak? Loh, nggak percaya. Saya meyakini itu, karena itu yang saya lakukan ketika saya bangkrut. Oh.
Nah, jadi ketika saya bangkrut, saya sadar meskipun ini hutang dari orang tua, Iya. tapi saya mau lepas kan dari hutang kan. Iya. 500 juta itu 3,5 tahun saya lunasi. Loh, Serius. Sugihan atau apa, Pak? Nah, Gunung Kawi ya. 3,5 tahun itu ada aja caranya. Jadi saya diem, bukan diem nggak bekerja. Iya. Tapi saya ditemukan customer-customer potensial. Hmm. Dulu ketemunya sudah mau beli produk saya, nggak jadi beli. Karena energi saya ruwet. Saya ketemu customer yang ruwet. Oh. Ketika saya banyak bersyukur, setiap pagi happy, nggak pernah lagi mengutuk keadaan. Saya happy, saya bahagia. Ada yang beli produk saya. Kan saya memulai dari sales ya. Iya, iya, iya. Ada yang beli produk saya. Lah lama-lama, loh, kok luar biasa. 3,5 tahun, ya nggak langsung seketika. 3,5 tahun itu kan terdiri dari 12 bulan kali Iya, 3 tahun, 36 bulan, tambah setengah tahun, Iya. 42 bulan. 42 bulan itu lewat hari-harinya berat loh. Iya, lama itu, Pak. Ngomongnya aja 3,5 bulan Iya. gampang. Padahal tidak mudah. Nah, intinya saya juga mengatur energi yang sama untuk yang terpenting saya benerin dulu rasa saya. Itu B yang kedua, bersyukur. Oke. Jadi gimana? Anda bersyukur tuh begini, ya deh saya bersyukur hari ini saya nggak bisa begitu. Bersyukur tuh lembut. Jadi saya berdoa pun saya juga lembut. Saya ngomong terima kasih Tuhan, saya terima kasih sama lambung saya yang sudah menemani saya sejak kecil. Saya terima kasih kepada paru-paru saya, yang mana paru-paru saya ini membiarkan saya tetap bernapas. Loh, bersyukurnya sampai ke level organ. Bukan cuman bersyukur, cuman lambe tok gitu loh. Nih orang Surabaya ngomong. Saya ingat Pak Chandra pernah ngomong, sebenarnya manusia yang nggak punya uang sekalipun, dia ini miliarder. Iya. Mata ini harganya berapa? Nah iya, Ginjal harganya berapa? bener. Dia lupa itu. Iya. Nah, jadi Anda jangan sibuk cari pembenaran diri. Hmm. Nah, bahkan beberapa di seminar saya juga menyembuhkan banyak orang yang dia itu udah nggak bisa memaafkan orang yang menikam dia, orang yang membuat dia bangkrut. Tapi itu sesuatu yang natural, Pak, seperti itu. Yang wajar gitu. Wajar kalau nggak tahu ilmu ini. Ah, Makanya kamu mau sembuh nggak? ya mau, Pak. Nah, saya sering ngomong, wah Pak, saya ditipu dia 100 juta. Saya berusaha nagih terus. Dulu minjemnya mukanya melah, sekarang 100 juta mukanya susah, malah saya dimaki-maki kan gitu kalau orang berutang. Betul. Saya ngomong satu kalimat, kamu mau nggak hari ini mengikhlaskan 100 jutamu, tapi kamu akan dibayar ratusan juta dari tempat yang lain? Pertanyaannya kan, emang menjamin Pak Chandra seperti itu? Benarin dulu rasamu. Iya, iya. Makanya saya mau diundang di Ngaji Roso. Karena banyak orang nggak benar di sini. Ketika banyak orang, dia selalu memakai kalkulator hitungan logika dia, wah ini gini, jatuh temponya gini. Loh, kamu ini kan hari ini mau selesai dari masalah finansialmu atau mau ruwet terus dengan orang yang tidak mengembalikan uangmu? Iya. Diam dia. Nah, banyak orang diam. Nah, ketika dia sadar, nah makanya kuncinya ini kesadaran. Ketika dia sadar, saya nggak peduli agamamu apa, kembali ke keyakinan masing-masing, tapi pastikan Anda bersyukur betul-betul dari rasa, bukan bersyukur dari mulut. Ritual. Iya, jadi dari hati bukan dari gigi ya. Kata Dale Carnegie kan gitu. How to make friends ya. How to make friends. Yang ketiga adalah jangan lupa hari ini kita banyak beramal. Beramal ini kan istilahnya beda-beda di setiap agama. Iya. Mungkin kalau Muslim sodakoh, Betul, Pak. mungkin kalau Kristen perpuluhan, Iya. kalau Katolik mungkin kolekte, Iya. Buddha mungkin amal dharma atau amal dana. Iya. Apapun lah istilahnya itu, kalau saya pakai istilah beramal. Nah, jangan-jangan rezekimu mampet karena kamu pelit. Loh iya kan? Betul. Kamu jarang beramal. Iya. Terima duit nomor 1, pesta dulu. Ganti mobil dulu. Iya. Ganti iPhone dulu. Betul. Lupa beramal. Padahal banyak orang yang sedang membutuhkan dana itu. Besar kecil terserah rasamu. Iya. Saya nggak pernah matok 2,5%, 10%, enggak. Iya. Yang penting, tapi percayalah, beramal itu seperti membuka sumbatan. Makanya tadi Pak Denny nanya di saya di awal, Pak Chandra kok wajahnya lebih awet muda? Karena banyak sumbatannya terbuka. Wih, sebentar Pak, tapi Iya, nanti. setelah itu tadi 5B ini tadi. Iya. Rezeki sama, kayak energi di tubuh kita. It's all about energy. Jadi ketika energi kita membaik, Iya. sumbatan rezeki itu membaik. Nggak percaya, buktikan sendiri. Oke.
Ini buat editor Ngaji Roso, coba dihadirkan. Ini adalah video Pak Chandra setahun yang lalu saat saya berjumpa. Nah, wajahnya seperti ini. Masih tetap sehat dan ya sepantasnya seorang miliarder, seorang yang sukses. Ya wajahnya seperti ini gitu loh. Nah, tapi ini itu lebih luar biasa lagi. Terima ini kasih. nggak ternilai. Terima kasih, Pak. Kelihatan ya bedanya tadi. Loh, ya? Pak, umur kayak kita 50 tahun, Pak, nggak pakai obat darah tinggi itu rezeki loh. Rezeki. Berapa banyak orang seusia kita 50 tahun udah pasti obat tensi, obat kolesterol, obat diabetes. Ini kita rezeki, Pak. Nah, itulah sebab kenapa saya katakan kita harus memaknai rasa itu penting. Ya, rasa itu kan dari perasaan. Kamu setiap hari loh, saya lihat Indonesia ini aneh. Algoritma sosmed itu aneh. Ketika orang curhat negatif, like-nya itu bisa sampai ratusan ribu loh. Tapi ketika ngomong positif kayak saya ini, boro-boro bisa 10.000 aja udah alhamdulillah puji Tuhan. Nah, Pak, tapi kan memang susah ya, bahwa algoritma itu memang lebih mempromosikan engagement yang kontennya negatif. Di seluruh dunia memang seperti itu. Nah, itulah makanya saya ingin berpesan, kenapa Success Before 30 bisa sampai 4,5 juta subscriber dan konsisten kita tidak pernah, kalau thumbnail mungkin boleh lah ya, tapi isinya tidak pernah negatif. Selalu solutif. Nah, solutif itu kita nggak bisa berbicara negatif. Nah, tapi kita harus akui masyarakat kita ini lebih senang dihibur daripada diedukasi. Dihibur ini kadang-kadang untuk mengatasi kerutan mental. Tapi tahukah Anda bahwa yang menghibur itu hidupnya juga ruwet? Mungkin Pak Denny di dunia entertainment udah biasa. Saya ini dicurhati banyak artis tuh. Terutama minimal memperbaiki kondisi finansial mereka. Kan mereka easy money waktu lagi hype. Tapi ketika lagi jatuh, bingung cari job. Kalau yang wanita mungkin cari pejabat atau cari pengusaha yang bisa menghidupi mereka. Karena kondisi finansial udah nggak sama. Atau yang pria ya terpaksa harus, ya mohon maaf. Karena dunia entertainment nggak selamanya. Memang. Nah, celakanya itu menjadi figur di Indonesia. Nah, saya ingin berpesan, jadi ingat apa yang Anda lontarkan, apa yang Anda tulis, itu akan berbalik sama Anda. 1000%, saya garansi. Karena saya juga pernah mengalami dan bagaimana saya dalam 3,5 tahun bisa melunasi hutang tersebut. Nah, itu B yang ketiga, yaitu kita harus banyak beramal. Yang keempat, berserah. Berserah. Nah, berserah itu ini yang bicara soal titik nolnya di Roso. Berat. Contoh, kalau 0 sampai 100, kamu ditipu orang. Atau bahasa anak sekarang, anak Gen Z, putus sama pacar sama mantan. Betul. Rasa sakitmu sama mantan 0 sampai 100 berapa? Wah, lo ngomong mantan, angkaku masih 100. 500. 500. Over gitu ya. Saya langsung bilang, itu nggak bisa berserah. Berserah itu kembali ke titik 0. Jadi nggak ada lagi, kalau 100 sangat sakit sama mantan, sama orang yang menipu Anda 100 sangat sakit, kalau 0 itu tidak ada sakit sama sekali. Lupa nggak bakal. Masa melupakan mantan nggak bisa. Tapi rasanya itu loh. Kalau rasanya bisa 0, ingat mantan, ingat. Masih sakit? Enggak, tuh biasa. Nah, itu baru berserah. Nah, jadi ini yang paling sulit. Terus pasti pertanyaan berikutnya, Pak Chandra supaya jadi 0 gimana? Ya, kalau mau dibahas di kelas saja lah. Nggak bisa, cuma di konten YouTube ini nggak bisa. Karena tapi itu di-spill dikit. Memang bisa, Pak, itu? Bisa. 1000% bisa. Caranya, metodenya banyak. Hipnoterapi ya bisa. Ya. Kemudian meridian based terapi ya bisa. MBT ya bisa. Kemudian self-healing ya bisa. Meditation ya bisa. Makanya saya selalu kembali ke template pertanyaan nomor 1. Berdoa. Anda pikir, wah saya kurang doa. Doanya itu Anda memancarkan vibrasi seperti apa? Kalau doanya itu cuma nangis, itu 100. Lah saya kan sekarang, saya nih loh punya teman orang Malaysia. Lihat sinetronnya Indonesia. Sinetron Indonesia itu kan template banget ya. Pasti ada orang wanita berdoa pakai kerudung, sholat sambil nangis itu. Itu Indonesia banget. Dia tanya, kenapa dia kok berdoa harus menangis? Teman saya orang Malaysia. Karena setahu saya nggak ada tuh ceritanya berdoa menangis itu. Di keyakinan saya nggak ada. Berdoa santai, relax.
Nah, kenapa di Indonesia berdoa harus menangis? Oh ya, karena supaya membuat Tuhan terharu. Wah, energinya 200 lagi, ke bawah lagi. Nggak cocok sama level energi. Harusnya berdoa itu kan levelnya santai, rileks, penuh rasa syukur. Bukannya hari ini kita berdoa itu dengan rasa tertekan. Berdoa dengan rasa terharu, sampai harus menggetarkan hati Tuhan sampai menangis. Kalau energi nggak kenal Anda itu hari ini menangis atau tidak. Energi cuma kenal rasamu seperti apa. Mungkin kalau yang dimaksud menangis itu adalah bertobat karena kesalahan. Itu masuk akal ya? Masuk akal. Ya, tapi kalau memohon sesuatu sampai menangis, itu sama energi itu nggak gaduk ya Pak? Nggak nyambung. Nah, jadi kalau Anda memang pertobatan, boleh. Cuman maksudnya pertobatan ya sekali selesai. Iya, setelah itu yang penting kan Anda tidak mengulangi. Betul. Dan itu energinya naik. Betul. Kalau bertobat setiap kali loh, itu masuk rumah sakit jiwa kamu. Berarti kan ada yang nggak beres dengan dirinya. Nah, jadi saya selalu berpesan, itu poin keempat berserah. Jadi 0 tidak ada rasa sakit, 100 sakit sekali. Nah, Anda harus berusaha untuk menurunkan dari titik 0. Sama. Dulu ketika saya bangkrut, itu kan karena orang tua saya ditipu sama partner usahanya. Oh, saya dendam sekali. Dendam itu 100. Energinya force. Nah, tapi saya akhirnya satu tahap, saya sadar saya tidak boleh dendam. Jadi, apapun yang dilakukan, ibu saya sampai meninggal loh. Gara-gara stres. Nah, itu kan sampai ngambil nyawa ibu saya. Dendamnya saya seperti apa? Artinya tapi sebelum dapat uang miliaran itu, dendamnya harus hilang dulu? Harus hilang dulu. Saya murni udah nggak dendam sama sekali. Baru itu menarik? Baru itu menarik. Selama saya masih dendam, tetap ketemu customer yang ruwet semua. Itu benar. Nah, jadi akhirnya dari situ saya menyadari bahwa ketika saya force, nggak ada solusi. Saya harus naikkan ke zona power, 200 ke atas. Makanya ketika 200 ke atas, apapun agama dan keyakinan Anda. Jadi agama jangan dipolitisir, itu pesan saya. Agama jangan dipakai kepentingan dengan ayat-ayat tertentu untuk kepentingan orang tertentu, jangan. Agama itu tempatnya untuk kita itu mengolah rasa gitu. Makanya Pak, ada pertanyaan dari banyak, mungkin sahabat ngaji Roso juga berpikir, ini orang itu culas, dia tuh suka menipu, dia itu jahat, tapi kok seakan-akan rezeki dari Tuhan ini mengalir terus gitu loh, tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Karena apakah orang itu pun juga karena nggak punya itu tadi ya, dia memang ada orang yang jahat tapi bisa menarik itu tadi? Enggak, karena bencananya belum tiba. Jadi setiap orang punya kuota. Saya selalu bilang, hidup itu seperti minum 2 cangkir teh. Teh 1 teh pahit, teh 1 teh manis. Tapi ada kuotanya. Dan dua-dua harus dihabiskan sebelum Anda meninggal. Anda mau habiskan yang mana dulu? Pahit dulu Anda habiskan. Kalau pahit Anda habiskan, Anda kan sudah terbiasa pahit. Dikasih 1 tetes teh manis, manisnya itu luar biasa. Tapi kalau Anda terbiasa manis, saya nggak peduli kamu mau dengan cara apapun, mau dengan cara culas, mau dengan cara nggak bener. Tapi kalau kuota manisnya habis, kamu harus menghabiskan teh pahit. Dan itu pahitnya jauh lebih pahit. Entah kamu meninggal atau kamu lihat anak cucunya, nggak ada yang beres. Nggak usah dihakimi. Itu alam semesta akan menghakimi dirinya sendiri. Kita seringkali jengkel dengan kondisi seperti itu, tapi kita narik loh. Lah buat apa keruwetan orang kita tarik? Loh tapi dia hidupnya enak, gini-gini dan sebagainya. Makanya jangan terlalu banyak nonton sinetron. Karena drama itu bikinan. Sorry to say ya, orang di depan kamera sama ditutup kamera 2 orang yang berbeda. Kalau saya enggak. Saya sama aja. Saya ngomong apa adanya. Anda mau tersinggung silakan, ya nggak ada urusan sama saya. Anda hari ini mau tercerahkan juga silahkan. Semoga konten saya bermanfaat. Jadi intinya, B yang terakhir berserah itu, ini pekerjaan yang paling sulit, tapi bisa Anda kerjakan. Kalau Anda benar-benar dendam itu sudah hilang. Karena dendam itu di atas di bawah 200, cari aja angka dendam itu, nomor berapa. Google aja, Power vs Force, David Hawkins. Ada kok ketemu angka dendam itu nomor berapa. Jadi ini bukan teorinya Pak Chandra aja ngarang-ngarang begitu ya? Nggak ada. Nah, yang kelima, terakhir, 4 yang tadi, berdoa, beramal, bersyukur sama berserah. Itu 4B. Ini semua kajiannya kajian ngaji Roso. Spiritual. Tapi B yang terakhir, ini faktor dirimu sendiri. Apa itu Pak? Yaitu belajar dan bertindak. Manusia harus terus belajar. Salut Pak Denny Darko.
usia sama kayak saya tapi bisa nge-YouTube. Nah, itu kan perlu belajar. Iya, betul. Meskipun YouTube sekarang ya berat-berat juga. Tapi no problem, kita terus belajar. Dan harus action. Nggak bisa kita cuman, wah rosoku selesai, dendamku selesai, rezeki ini moro, ya nggak bisa begitu. Kita perlu action, kita perlu belajar AI sekarang. Kita perlu beradaptasi. Karena, nah masalahnya kalau Anda cuma belajar bertindak tanpa 4 faktor di atas, dapat rezeki tapi buntu. Nah, ini mengatasi kebuntuan. Oh, yang tadi itu. Yes. Kalau nggak ngatasi kebutuhan kan berjalan dengan lemak 20 kilo, dengan berjalan, berolahraga tanpa lemak itu kan beda. Lain kan? Nah, sama. Lemak itu penghambat. Nah, mengikis lemaknya itu 4 ini. Lemak rezeki, lemak-lemak yang menghambat rezeki itu ya ini. Nah, ini harus diberesin dulu. Nah, akhirnya kerja itu enteng. Belajar bertindak itu enteng. Belajarnya nyerapnya cepat, bertindaknya enteng. Lemak rohani itu ada juga? Oh, sangat. Iya, lemak spiritual lah. Iya. Kalau rohani kesannya kayak agama tertentu. Lemak spiritual aja. Jadi lemak spiritual itu, penghambat spiritual kita itu untuk connect dengan yang di atas itu ada. Mungkin agama nyebutnya dosa. Ya, tapi saya nggak nyebut dosa. Dosa urusan masing-masing. Saya, dan kok seolah-olah manusia itu semua berdosa, itu saya nggak setuju. Loh, bayi lahir nggak berdosa kok. Iya kan? Betul. Nah, jadi menurut saya sih, dosa itu karena doktrin ya, berlebihan ya. Tapi yang pasti, apakah manusia itu berdosa? Ada. Tapi bobotnya setiap orang kan beda-beda. Betul. Nah, gimana cara membersihkan yang Anda anggap dosa itu yang 4B ini? Ya, ini beres supaya clear, enteng, darahnya lancar kembali, badan kita sehat, rezeki kita sehat. Kalau saya analogikan dengan kesehatan, tapi maksudnya itu sama. Nah, kenapa tubuh kita itu kan perlu makan, itu kan energi. Kalau nggak ada energi ya kita nggak ada tenaga. Sama, Anda hari ini mau bayar utang gimana punya tenaga kalau energimu nggak bener gitu. Ya, santapan spiritual itu ya 4B itu tadi. Oh Pak Chandra, 4 hal tadi itu saya sudah ngelontok di luar kepala. Bukan. Itu ada doktrin. Nah, Rosso ini kan jauh dari kata doktrin. Nggak ada doktrin loh di sini. Saya nggak menghakimi Anda kalau nggak berdoa Anda berdosa. Enggak loh. Saya di sini mengatakan doamu yang benar itu seperti apa. Saya kan nggak ngajari kamu teknik doa. Cara doa yang benar seperti apa. Bersyukur, saya sering Pak bersyukur di agama saya. Loh, saya kan nggak ngomong agama. Saya kan ngomong agama kan kepulang diri masing-masing. Bersyukur yang sama, teknik bersyukur yang benar itu seperti apa? Oh, berserah, banyak Pak. Di agama aku ngajarin ikhlas, aku sudah sering ikhlas. Loh, ikhlas di lambe, ambil ikhlas di sini itu lain. Nah, ikhlas yang benar tuh betul-betul kamu bisa ikhlas seperti itu.